Pendengar Trijaya, terkait dengan kenaikan UKT ya, kenaikan UKT di universitas yang naiknya hampir 100% yang tengah hangat menjadi perbincangan di masyarakat. Kita langsung berbincang dengan pengamat pendidikan Indra Karismi Haji. Mas Indra, selamat pagi. Pagi Mas Indra. Selamat pagi Mas, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Mas Indra gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Mas Indra, banyak mahasiswa, orang tua mahasiswa yang mengeluhkan mahalnya biaya UKT. Kenaikannya signifikan, bahkan berkali-kali lipat. Bagaimana Mas Indra memandang hal ini? Ya, kabarnya dari 9 juta naik ke 52 juta ya. Iya. Itu yang Nah, inilah membuktikan kalau sistem pendidikan kita itu menggunakan mekanisme pasar. Jadi ini yang saya sebutnya neoliberalisme pendidikan, yang sebetulnya sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang mungkin kita harus kaji bersama. Kita harus kembalikan lagi bagaimana kita mau mendesain sistem pendidikan nasional kita. Negara kapitalis saja untuk urusan pendidikannya nggak dilempar ke mekanisme pasar. Iya. Kita ini yang katanya negara Pancasila justru menggunakan pendekatan neoliberalisme. Itu yang menurut saya nggak pas. Dan sebetulnya saya sudah bicara dengan banyak guru besar, termasuk dari luar negeri ya. Ada hal yang memang lucu di Indonesia ini dan sangat bertentangan dengan pasal 31 ayat 5. Di sana dikatakan kalau pemerintah itu punya tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya di seluruh universitas luar negeri itu bentuknya adalah menjadikan kampus itu pusat riset. Ya. Hasil dari riset baru dijadikan bahan untuk mendidik mahasiswa. Nah, kalau kita lihat semua universitas di Indonesia itu semuanya nggak ada risetnya, tapi lebih banyak untuk ngajarnya. Nah, akhirnya biaya yang keluar itu semua untuk pengajaran. Kita butuh banyak sekali tenaga pengajar dan ilmunya usang. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan skema pembiayaan di luar negeri, universitas-universitas lain, itu 7% masuknya itu dari dana riset. Yang 30% baru dari UKT, baru dari mahasiswa. Jadi kan kembali, kita risetnya nggak ada dananya. Tapi semuanya dari masyarakat. Akhirnya tiap tahun naik terus, dan kalau modelnya yang menjadi PTNBH itu betul-betul justru malah pemerintah semakin melepas subsidi terhadap kampus ini dan suruh nyari duit sendiri. Kan itu yang sebenarnya mekanisme pasar. Jadi artinya ini efek dari PTNBH ya Mas Indra ya? Yang di Unsud itu belum PTNBH aja sudah seperti ini. Bisa bayangin yang PTNBH kan? Iya. Unsud itu masih PTNBLU, belum menjadi PTNBH. Tapi kan konsepnya adalah dengan menjadi PTNBH mereka suruh hidup sendiri. Iya. Nggak bodoh amat caranya gimana, kan itu sebenarnya mekanisme pasar. Jadi pemerintah lepas tangan, cuci tangan, pokoknya saya serahin ke rektor dan timnya lah gimana caranya untuk hidup. Yang paling gampang ya naikin UKT. Iya. Padahal harusnya tidak dengan mekanisme pasar seperti itu. Itu kalau kita benar-benar mau kembali ke pendidikan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kecuali kita mau berubah nih. Saya nggak tahu juga kita mau dibawa ke arah mana pendidikan kita. Gitu. Karena operasional, kemudian mengelola sebuah perguruan tinggi negeri, ini kan biayanya nggak sedikit ya, butuh dana, butuh anggaran yang sangat besar. Ketika kampus dilepas, silakan mengelola sendiri ya, otomatis larinya ke UKT ya, Mas Indra. Karena tadi kita tidak mendesain perguruan tinggi kita sebagai pusat riset. Kan ini sebetulnya ngikutin model Belanda dulu. Dulu pusat risetnya di Belanda. Di Indonesia hanya pusat pengajaran, kan begitu.
harusnya kita sudah berubah menjadi pusat riset, dan kita kan banyak hal sekali yang bisa diriset, bisa dikembangkan di sini. Misalnya kita bicara tentang ini yang diagung-agungkan di era pemerintahan kali ini ya, misalnya hilirisasi nikel. Siapa ahli hilirisasi nikel di Indonesia? Kampus mana yang melakukan riset itu? Nggak ada. Semuanya ngambil dari teknologinya ke Tiongkok. Jadi kita hanya menjadi pasar. Harusnya justru di sini menjadi pusat. Katanya di sini adalah penghasil nikel terbesar kan di dunia. Yeah. Harusnya pusat risetnya di sini dong, bukan di Tiongkok. Yeah. Nah itu yang harusnya kita mengubah pola tata kelola pendidikan tinggi kita, sama seperti bagaimana harusnya pendidikan tinggi itu dikelola di negara lain, termasuk sesuai dengan konstitusi kita. Itu yang tidak terjadi. Makanya bakalan naik terus, bakalan mahal terus. Akhirnya akan menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia, Mas. Karena di artikel 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia itu dikatakan untuk pendidikan tinggi itu seleksinya harus berdasarkan meritokrasi, bukan siapa yang punya duit. Kalau sekarang kan akhirnya yang punya duit yang bisa kuliah. Yeah. Yang ya bayangin aja seperti kasus di Unsur ini, 52 juta UKT kali 8 semester itu kan 400 jutaan. Iya, betul. Orang tua mana yang mampu menyiapkan anggaran 400 juta untuk anaknya kuliah menjadi perawat? Ya kan? Yeah. Itu simpel aja dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang, kondisi dunia kerja yang susah. Kan sekarang susah Mas cari kerja. Iya. Ya kan? Buktinya anak menantu presiden aja harus cari kerja atau apa-apa. Oke, kalau misalnya Humas UI misalnya, UI kan juga mengalami kenaikan UKT ya, Mas Indra. Humasnya bilangnya gini, masa ada mahasiswa naik Pajero, mobilnya Pajero, tapi UKT-nya 500.000. Ini nggak mungkin. Makanya mereka menaikkan UKT itu berdasarkan data yang diserahkan oleh mahasiswa sebenarnya. Gimana tanggapan Mas Indra? Ya, kan bukan urusan dari pihak kampus untuk ngecek mobilnya si mahasiswa itu pakai apa. Kan bukan itu polanya. Tapi kan kita bicara tadi loh, ini kan berarti kembali mindsetnya adalah karena orangnya pada kaya, ya kan, terus kita naikin duitnya ini. Kan berarti cara berpikirnya cara berpikir ekonomis, bukan edukatif. Iya, iya. Itu loh, itu cara mindset kita mengelola pendidikan tinggi kita yang ini lebih parah dari Amerika yang kapitalis. Tapi Amerika cara berpikirnya nggak begitu. Yeah. Amerika cara berpikirnya bagaimana anak-anak di Amerika itu terdidik dan menjadi manusia-manusia yang akan bisa membangun Amerika. Nggak peduli anggarannya berapa. Yeah. Itu yang sangat berbeda dengan kita. Anak nggak bisa bayar UKT suruh ke pinjol, itu kan cuma di Indonesia. Iya. Iya. Ya kan? Itu kan udah nggak waras gitu. Nah ini kapan kita mau sadarnya? Kita harus kembalikan lagi, menurut saya pelan-pelan mungkin ya, jadikan dulu kampus sebagai pusat riset, sehingga dana-dana yang masuk ke kampus itu adalah dana riset. Mau dari pemerintah bisa, mau dari NGO bisa, mau dari luar negeri bisa, mau dari perusahaan bisa, ya kan? Dan itu nanti akan menghasilkan sekitar 70% dari pendapatan kampus. Nah akhirnya yang dari masyarakat itu cukup 30%, UKT-nya akan murah, dan itu yang terjadi di seluruh dunia. Nah kalau yang sekarang kenapa naik terus? Gaji dosen kan naik terus. Ya. Jadi akan ngikutin itu. Padahal kalau di luar negeri justru profesornya, guru besarnya yang mencari dana. Dia diangkat menjadi profesor, punya tenure, punya kontrak terhadap kampus itu sampai pensiun, karena
dia membawa dana riset untuk apa yang dia riset. Itu yang harus kita kembalikan lagi. Kita ngawur. Kalau seandainya yang menjadi pengawasnya dalam hal ini siapa, Mas Indra? Karena kan kalau dia sudah menjadi PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, artinya sudah lepas menjadi kewenangan pemerintah tidak berwenang lagi untuk mengatur UKT kampus tersebut. Saya kurang sependapat dengan itu, karena di konstitusi kita mengatakan tugas pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mereka punya kewajiban konstitusional memastikan bangsa ini cerdas. Iya. Artinya negara harus hadir ya, Mas Indra? Kenapa? Negara harus hadir. Loh, harus dong. Kan itu saya bilang, ini kan aneh kalau negara itu malah jadinya melempar ini ke pasar. Ini lebih parah dari negara super kapitalis seperti Amerika. Kenapa saya tahu? Saya kuliah di sana dulu. Jadi kan tahu persis bagaimana negara itu hadir untuk mensupport terutama riset-risetnya. Gitu. Itu yang membuat hidup, bukan cawe-cawe misalnya rektornya nggak disukain terus nggak dilantik gitu misalnya. Itu kan di kita malah urusan begitu. Bukan bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti amanat tadi pasal 31 ayat 5 jelas kok, semua tertulis di situ kok. Kita aja yang ini berarti Mas Indra sangat kapitalis. Ya, berarti Mas Indra, aturan soal PTNBH ini yang menjadi akar permasalahannya. Yang menjadi akar permasalahan adalah mindset dulu. Posisi pemerintah itu di mana, tugas mereka bagaimana, cara mengelolanya bagaimana. Itu kita mulai dulu dari mindset. Kemudian kita harus punya yang namanya blueprint cetak biru pendidikan Indonesia itu mau seperti apa, mau dibawa kemana. Ini kita nggak jelas. Tiap ganti menteri akan ganti aturan. Yang sebetulnya aturannya itu aja. Sekarang punya istilah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang sebetulnya isinya sama dengan otonomi kampus. Tapi ya cuma ganti casing aja, anggarannya triliunan, dan itu juga sudah dibahas dalam sebuah jurnal internasional mengatakan program pendidikan Indonesia itu istilah mereka BAUWMM, business as usual with more money, alias ya programnya itu aja tapi duitnya ditambah terus, kayaknya ada inovasi padahal cuma ganti casing doang. Itu problem. Jadi akhirnya menjadi wajar ya Mas Indra ya, begitu UKT naik kemudian netizen atau mahasiswa juga langsung membelejeti kehidupan para pimpinan di kampusnya, wakil rektornya yang kemudian terlihat hedonisme gitu ya Mas Indra. Nah, apalagi kalau kita melihat dampaknya ternyata memperkaya pihak-pihak pimpinan kampus, kan itu tambah jauh lagi dari konsep mencerdaskan bangsa. Betul-betul yang dikejar adalah profit, kan gitu. Ini kan sudah bertentangan. Jadi mengelola pendidikan kayak mengelola korporasi yang betul-betul nyari profit. Oke. Yang saya katakan dengan neoliberalisme pendidikan Indonesia yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Baik. Itu yang harus kita kembalikan. Kita sadarkan lagi para pembuat kebijakan. Baik. Terima kasih Mas Indra atas waktunya di Trijaya Topik Pagi. Siap, sama-sama Mas. Ya, pendengar Trijaya, tadi kita berbincang dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji.